warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang termasuk ucapan termulia dalam memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disepakati oleh ulama bahwa afdalul hamdi, sebaik-baik pujian yang diucapkan oleh seseorang itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Karena pujian ini langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika dia memuji dirinya. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, termasuk ucapan pertama yang insya Allah akan diucapkan oleh kita semuanya nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah alhamdulillah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita bahas itu tentang perang Khaybar. Dan perang Khaybar ini adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Di mana letak terjadinya peperangan ini? Di daerah yang bernama Khaybar. Hingga saat ini nama tempat itu juga masih sama, yaitu Khaybar. Tepatnya dia berada di utara kota Madinah Al-Munawwarah. Hasil dari peperangan itu adalah kemenangan bagi orang-orang Islam, yang mana juga terdapat banyak ghanimah, di antaranya tanah-tanah, yang mana tanah-tanah ini dimiliki oleh orang-orang Islam, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi yang sudah menyerah saat itu, bahwa tanah itu dimiliki oleh orang-orang Islam, akan tetapi yang menggarap tanah itu adalah orang-orang Yahudi. Karena tanah Khaybar ini penuh dengan perkebunan, dan orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar itu paling tahu bagaimana caranya merawat kebun-kebun yang ada di sana. Makanya terjadi sebuah kesepakatan bahwa yang menggarap tanah itu adalah orang-orang Yahudi, dan nanti hasilnya itu akan dibagi dua. Ya, setengah untuk orang-orang Yahudi sebagai penggarap, kemudian setengahnya lagi untuk orang-orang Islam, ya, orang para kaum muslimin pada saat itu, setengahnya ya dari hasil panen kebun yang ada pada saat itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, posisi orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka sebagiannya keluar dari Khaybar, sebagiannya lagi menjadi penggarap. Tapi pada saat kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semua orang-orang Yahudi akhirnya diusir dari Khaybar. Diusir. Karena apa? Karena ya kembali lagi, mereka ini termasuk orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Ketika mereka komitmen, maka komitmennya itu isinya adalah khianat. Makanya akhirnya
di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang-orang Yahudi itu diusir dari Khaybar, keluar dari Jazirah Arab, dan mereka berpencar ke berbagai tempat. Ini ringkasan dari apa yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang insya Allah kita akan sampai pada pembahasan, yaitu yang dinamakan dengan Saraya ilal Qabail, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan-pasukan perangnya kepada kabilah-kabilah Arab. Kita tahu bahwa Arab ini memiliki banyak kabilah, banyak suku. Tidak semua dari mereka yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada sebagian dari mereka yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Sulhul Hudaybiyah, perdamaian yang terjadi antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah itu, atau yang kita kenal zaman sekarang dengan gencatan senjata. Jadi pada tahun itu orang-orang Quraisy sepakat dengan orang-orang Muslim untuk tidak melakukan perang, artinya tidak saling mengganggu. Dan ini merupakan kesempatan bagi orang-orang Islam pada saat itu untuk menggencarkan dakwah mereka. Selama tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, maka kesempatan emas untuk orang-orang Islam pada saat itu menyebarkan agama Islam, baik melewat korespondensi, nanti surat menyurat, ataupun dengan cara perang. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut, dalam surah Nabi itu ada dua istilah. Ada yang disebut dengan Ghazwah dan ada yang disebut dengan Sariyah. Apa bedanya? Ghazwah itu adalah peperangan yang dihadiri langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sariyah ini adalah peperangan yang dilakukan tanpa Rasulullah SAW. Tercatat di dalam sejarah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 7 Hijriah. Di tahun berapa? 7 Hijriah. Beliau mengutus 10 sariyah atau pasukan perang itu diutus oleh Rasulullah kepada kabilah-kabilah Arab atau suku-suku Arab yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pemimpin-pemimpinnya niku beda-beda. Misalnya ke kabilah fulan, ini yang diutus pimpinan perangnya fulan. Untuk yang lain juga fulan, beda-beda. Intinya ada 10 pasukan perang yang diutus oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini hadirin dan dirahmati Allah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti niku menjelaskan kepada kita, ini merupakan salah satu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan, peperangan yang sebelumnya yang terjadi itu adalah peperangan dalam rangka membela diri. Coba kita perhatikan perang Badar, perang Uhud, kemudian perang-perang selanjutnya itu adalah perang-perang dalam rangka membela diri. Tapi dalam fase yang selanjutnya, ini perang bukan dalam rangka membela diri, tapi perangnya niki adalah perang dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Ngaten nggih? Jadi bukan membela diri, tapi memang datang ke sana untuk menyebarkan agama Islam. Caranya seperti apa? Sebelum mereka melancarkan serangan, mereka itu mendakwakan dulu kaumnya tersebut. Diajak dulu masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka menerima, ya sudah, tidak ada peperangan. Tapi kalau misalnya mereka menentang, bahkan menyerang orang-orang Islam pada saat itu, maka itulah yang akan kejadian perangnya. Nah, ini gambaran dari fase dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jihad itu tidak selalu membela diri, tapi ketika kaum muslimin itu sudah mulai memiliki kekuatan, di sini kalau kita berkaca dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada serangan tanpa ada indikasi membela diri, artinya dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Dan ini
juga merupakan fase dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya mau sedikit jelaskan hadirin yang dirahmati Allah. Saya dulu punya guru dan sampai sekarang itu guru saya. Nggak ada istilahnya mantan guru, itu nggak ada. Jadi beliau pernah pergi ke Rusia. Kemudian beliau menyampaikan ceramah di sana, seminar tentang jihad. Kemudian ada seorang profesor dari Rusia ini bertanya, kenapa agama Islam itu ada jihad? Kenapa harus ada jihad? Bukankah jihad itu adalah model dari sebuah kekerasan dan lain sebagainya, melanggar hak asasi manusia dan lain sebagainya? Maka guru saya itu menyampaikan begini, Islam itu melakukan jihad itu dalam rangka menyelamatkan. Islam itu melaksanakan jihad dalam rangka menolong umat supaya tidak celaka selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tujuan dari jihad itu bukan untuk merampas kekayaan, untuk menguasai suatu daerah, bukan. Tapi bagaimana orang-orang ini terselamatkan dari menyembah selain Allah menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan jihad sebenarnya. Kemudian beliau menggambarkan seperti ini. Kalau misalnya ada sebuah bangunan terjadi kebakaran, itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bangunan-bangunan yang sudah modern, itu kan ada namanya sirine. Nah, sirine itu biasanya di mana bapak-bapak, ibu-ibu? Letaknya biasanya di mana? Apakah terbuka atau dia tertutup? Halo. Wah, ini tidak pernah kejadian, jadi tidak tahu kita nih. Sirine itu biasanya sirine niku tempatnya tertutup, tombolnya niku tertutup dengan kaca. Oke, apa badan? Tertutup dengan kaca. Tapi di situ nanti ada kayak kampak untuk menghancurkan kaca itu. Kemudian kita menekan tombol sirine itu sebagai peringatan bahwa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ngaten nggih? Ya, kata guru saya begitu. Jadi kadang-kadang untuk menyelamatkan orang itu harus pakai kekerasan. Sebagaimana kita itu ketika ingin memperingatkan bahwa bangunan ini dalam bahaya, itu harus menghancurkan dulu penghalang untuk menekan sirine itu. Jadi dipukul dulu pakai kampak, hancur kaca itu, baru bisa menekan tombol sirine agar orang-orang bisa menyelamatkan diri. Ya, filosofi jihad kurang lebih seperti itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tapi perlu kita catat bahwa jihad yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah jihad yang penuh dengan etika dan adab. Jadi tidak sembarangan menyerang, membasmi musuh, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudah banyak penjelasan yang sudah kita bahas, bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabat sebelum melakukan peperangan jihad itu diberikan nasihat oleh Rasulullah dulu. Orang-orang tua jangan dibunuh, anak-anak jangan dibunuh, wanita-wanita jangan dibunuh. Pokoknya yang dilawan, yang diserang itu adalah orang-orang yang menyerang kalian. Pohon-pohon jangan apa istilahnya? Dipotong, rumah-rumah jangan dihancurkan. Niki ajaran jihad Nabi Muhammad SAW. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang semuanya dihancurkan tanpa pilih-pilih. Mau orang tua, anak-anak, perempuan, semuanya dihancurkan. Rumah-rumah semuanya dihancurkan. Ini bukan cara jihadnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang perlu kita istilahnya berikan untuk diri kita ini wawasan, supaya kita ini jangan termakan virus orang-orang yang benci terhadap Islam. Karena banyak orang-orang di luar Islam itu menyerang Islam dari bab ini, bab jihad ini. Jadi seakan-akan orang Islam ini orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak manusiawi. Padahal apa? Padahal kalau kita lihat dari semua sejarah yang ada dalam peperangan-peperangan itu, tidak ada peperangan yang paling beradab melebihi perangnya orang-orang Islam, yaitu dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, tapi untuk zaman sekarang hadirin dan dirahmati Allah, ya lihat dulu keadaannya niki. Ya, jenengan kalau ingin berjihad niku, kata MUI kita niku ada dua syaratnya. Yang pertama dalam keadaan perang. Yang pertama dalam apa? Keadaan perang. Misalnya kita sebelum kemerdekaan niku kan kita dijajah. Nah, niku dalam keadaan perang. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, yang diserang itu adalah kafir harbi. Jadi orang kafir yang menyerang kita. Kalau ada orang kafir tapi dia bukan termasuk penyerang, artinya dia masyarakat sipil, bukan tentara, kita tidak boleh membunuhnya, tidak boleh. Jadi syarat dalam berjihad itu juga adalah syarat yang sulit di dalam agama kita, sehingga itu tidak gampang orang itu mengatasnamakan jihad. Ngaten nggih? Nggih. Ya, jihad yang paling yang ada di depan kita niki, yang harus kita atasi dari semuanya niki adalah apa? Jihad melawan hawa nafsu niki. Ya. Sebelum kita jihad yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan dirahmati Allah. Kemudian juga yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain mengutus pasukan-pasukan perang kepada kabilah-kabilah Arab, beliau juga menulis surat-surat kepada para raja. Jadi para raja yang ada di sekeliling semenanjung Arab. Nah, di sini disebutkan beberapa riwayat. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Hudaybiyah, beliau mengutus utusan-utusan kepada para raja. Kenapa ditulis surat-surat ini? Mengajak para raja supaya memeluk agama Islam. Ini sama, niki misi dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innal muluka la yaqra'una kitaban illa makhtuman." Para raja itu tidak membaca surat-surat kecuali ada capnya. Sampai sekarang niki tradisi cap niku masih ada. Niki tradisi orang dulu. Jadi kalau ada capnya, baru dibaca. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau membuat sebuah cincin, yang dari cincin itulah beliau ngecap apa istilahnya surat yang beliau kirimkan kepada para raja. Jadi cincinnya itu terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Tulisannya Muhammadun Rasulullah. Tulisannya apa? Muhammadun Rasulullah. Itulah yang dicap oleh Nabi Muhammad SAW di setiap surat yang beliau kirimkan kepada para raja. Dan ini kata para ulama menjadi salah satu alasan kesunahan menggunakan cincin bagi laki-laki, termasuk juga perempuan. Jadi bagi laki-laki itu disunahkan untuk memakai cincin, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memakai cincin di jari kelingkingnya. Jadi Nabi itu memakai cincin di jari kelingkingnya untuk kepentingan apa istilahnya? Stempel surat. Hadirin dan dirahmati Allah. Nah, kemudian dikatakan bahwa ada 6 utusan yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Dia diutus ke Raja Najasyi. Raja Najasyi ini adalah raja Afrika yang ada di Ethiopia kalau saat ini. Jadi mereka itu memeluk agama Nasrani karena termasuk daerah jajahan Romawi. Jadi daerah jajahan Romawi ini daerah utara, termasuk Mesir, termasuk Syam niku dulu daerah jajahan Romawi. Dari Mesir itu ke bawah ke Sudan, kemudian termasuk ke Ethiopia. Jadi Ethiopia sampai saat ini termasuk negara Kristen, negara Nasrani. Jadi Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Amr bin Umayyah kepada Raja Najasyi. Ketika surat ini disampaikan, apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi? Dikatakan fawadha'ahu ala ainaihi. Surat itu diletakkan di kedua matanya Raja Najasyi.
Niki menghina atau menghormati niki bapak-bapak ibu-ibu? Menghormati apa menghina niki suratnya? Hormat nggih. Ya kita kan kalau misalnya nopo istilahnya sesuatu yang kita hormati kita taruh di jidat, kita taruh di mata niku. Jadi Raja Najasyi niki menghormati suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia turun dari tahtanya dan dia duduk di atas tanah. Kemudian dia bersyahadat di hadapan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam agama Islam. Seraya berkata, "Lau kuntu astati'u an atiyahu la ataituhu." Andaikan aku bisa datang kepada Rasulullah, maka pasti aku akan datang. Tapi dia tidak bisa. Nah, cuma niki bapak-bapak ibu-ibu catatan bahwa Raja Najasyi niki di dalam negaranya dia bisa dikatakan satu-satunya yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi di keluarga kerajaan semua mereka ini agamanya Nasrani. Satu-satunya yang beriman itu Raja Najasyi. Sehingga ketika dia meninggal dunia, tidak ada orang yang mengurus jenazahnya secara Islami. Jadi diurus jenazahnya niku secara nopo agama Nasrani. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk umat ini untuk melaksanakan nopo sholat gaib. Jadi sholat gaib untuk nopo Raja Najasyi karena tidak diurus secara syariat di sana. Nah, itu surat yang pertama. Jadi surat yang pertama dikirim ke Raja Najasyi. Kemudian surat yang kedua dikirim kepada Raja Herakl. Mungkin kalau bahasa kita nih Hercules, Raja Hercules, Herakl. Kalau bahasa Arabnya Herakl. Yang membawa surat ini namanya Dihya Al-Kalbi. Herakl ini adalah Raja Romawi. Dan ketika sahabat Nabi Dihya ini memberikan surat ini kepada Raja Herakl, Raja Romawi, tulisannya niku apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Dari Muhammad utusan Allah ila Herakl azimir Rum. Kepada Herakl penguasa Romawi, salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, selanjutnya, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aku mengajakmu untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslim taslam, masuklah dalam agama Islam maka kamu akan selamat. Dan masih panjang suratnya. Intinya apa? Rasulullah SAW di dalam suratnya niki mengajak para raja untuk masuk ke dalam agama Islam. Harapannya ketika para raja niki masuk Islam, maka rakyatnya juga ikut masuk Islam. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ketika surat ini sampai kepada Herakl, penguasa Romawi, dia berkata kepada istilahnya apa ini, orang-orang terdekatnya, keluarga kerajaan, begitu juga para petinggi-petinggi kerajaan pada saat itu. Dia berkata, wahai petinggi-petinggi Romawi, apakah kalian ingin mendapatkan kesuksesan dengan cara mengikuti ajarannya Nabi Isa? Apa ajarannya Nabi Isa? Maka Raja Romawi ini berkata, kalian mengikuti Nabi Arab ini. Kalian mengikuti Nabi Arab ini. Tattabi'una hadan nabiyyal arabi. Berarti bapak-bapak ibu-ibu, di Injil niku ada sebuah kabar memang bahwa akan muncul nabi nanti dari Arab. Jadi sudah mereka tahu itu, mereka tahu. Kalian mau tidak kita ini sukses? Kerajaan kita niki bertahan dengan cara seperti apa? Mengikuti nabi dari Arab itu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar hal itu, ternyata para petinggi-petinggi kerajaan itu tidak terima. Mereka tidak terima. Sebagian dari mereka niku kan, mohon maaf niki, pegang salib. Jadi salibnya diangkat-angkat. Seperti apa? Protes dengan apa yang disampaikan oleh Raja Herakl.
penguasa Romawi pada saat itu. Ketika Raja Romawi ini melihat ternyata petinggi-petingginya ini tidak seia dan sekata dengan dia, jadi mereka ini tidak menerima apa yang disampaikan oleh beliau, maka apa? Dia akhirnya karena takut dirinya ditinggalkan dan takut dia kehilangan kekuasaan, maka dia langsung istilahnya menenangkan para petinggi-petinggi Romawi pada saat itu dengan berkata apa? Innama qultu lakum ma qultu li akhtabirakum. Saya ini sebenarnya tadi ini cuma mau ngetes kalian katanya. Sekuat apa iman kalian. Jadi dia istilahnya apa? Dia memberikan penawaran kepada petinggi-petinggi Romawi ini termasuk para pendeta-pendetanya pada saat itu katanya tujuannya itu supaya mengetes mereka apakah mereka ini tetap mau berpegang dengan agama mereka atau mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, ternyata saya mendapati kalian itu benar-benar kuat di dalam memegang agama kalian. Akhirnya nopo? Akhirnya mereka pun sepakat dengan Raja Hercules itu dan mereka sujud kepada rajanya. Sujud. Jadi termasuk niki mereka apa? Menyembah rajanya juga. Ngaten nggih? Nggih niki berarti usaha untuk mengislamkan Romawi itu gagal. Sebenarnya rajanya sudah pingin, cuma tidak didukung oleh para petinggi yang lain. Dan dia lebih memilih kekuasaannya daripada selamat di akhirat mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini berapa menit lagi nih? Kok beda-beda nih? Ada yang 7, ada yang 5 nih. Oh 5 menit nih. Biasa ya, ulama saja beda pendapat nih. Apalagi kita. Lanjut nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, tinggal 5 menit. Nah, kemudian juga ada surat yang dikirim kepada Kisra, ya, Kaisar niki dari Persia. Yang membawa surat ini sahabat Nabi Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Sama juga mengajak kaisar tersebut untuk memeluk agama Islam. Ketika surat itu dibacakan di hadapannya, thumma akhadahu famazzaqahu. Surat itu diambil, kemudian disobek oleh kaisar tersebut. Artinya apa? Dia tidak terima dengan suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kabar itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, mazzaqallahu mulkah. Allah akan menghancurkan kerajaannya itu. Kemudian apa yang terjadi, hadirin dan dirahmati Allah? Ada sedikit cerita dikatakan bahwa kaisar ini setelah menyobek suratnya Rasulullah, dia menyampaikan pesan kepada bawahannya. Bawahannya niki termasuk daerah jajahannya yang ada di Yaman. Jadi kalau dalam istilah kita niki negara jajahan ya. Jadi pemimpin dari negara yang terjajah niku namanya Badan. Kaisar niki mengirimkan pesan kepada Badan ini untuk mengutus 2 orang yang kuat supaya bisa membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya niki gimana Rasulullah niki ditangkap kemudian dibawa ke kaisar. Jadi berani sekali. Maka Badan ini yaitu pemimpin dari negara terjajah niku yang ada di Yaman, dia mengutus 2 orang yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka sampai ke Madinah dan Badan niki menitipkan surat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah ketika melihat 2 utusan niki yang badannya kekar, Rasulullah langsung senyum. Jadi Rasulullah itu tidak punya rasa takut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ini bodyguard 2 orang ini, orang yang terkuat di Mekah pada saat itu, pegulat yang paling kuat itu bisa dikalahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma 2 orang ini, Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian sekarang pulang.
saya masih sibuk, besok kita ketemu lagi. Maka dua orang ini pulang. Kemudian besoknya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka berdua, sampaikan kepada rajamu yaitu Badan, bahwa Tuhanku Allah Subhanahu wa taala telah membunuh kaisar kalian. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala telah membunuh kaisar kalian. Padahal niki belum terjadi. Belum ada informasi tentang itu, tapi setelah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Dan ketika dua utusan ini kembali ke Yaman, ke Badan rajanya, kemudian menyampaikan bahwa kaisar itu telah mati, dan ternyata terbukti bahwa kaisar tersebut dibunuh oleh anaknya sendiri. Ya biasa, perebutan kekuasaan. Dan ini kualat kalau dalam bahasa kita kualat dengan apa? Dengan apa yang dia lakukan terhadap suratnya Nabi Muhammad SAW. Suratnya Nabi ini mengajak untuk masuk Islam tapi disobek, tidak dihormati. Makanya kualat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan peristiwa itu, Raja Yaman yang pada saat itu namanya Badan, yang mana dia itu termasuk daerah jajahannya Persia, dia langsung masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan anak-anaknya, semuanya masuk dalam agama Islam. Karena apa? Menyaksikan langsung mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini hadirin yang dirahmati Allah, masih ada 3 lagi yang insya Allah kita bahas tentang korespondensi dan surat-surat yang Rasulullah SAW kirimkan kepada para raja-raja pada saat itu. Dan kembali lagi, ini semua dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah. Jadi, sampai saat ini kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Dan perlu dicatat bapak-bapak ibu-ibu bahwa utusan-utusan ini diutus oleh Rasulullah karena mereka ini memiliki kemahiran bahasa. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Dikirim ke Romawi berarti menguasai bahasa Romawi, dikirim ke Persia menguasai bahasa Persia, dikirim ke Afrika menguasai bahasa Afrika. Dan ini juga menjadi pelajaran, dikatakan oleh para ulama bahwa memang kita itu ketika istilahnya berdakwah, bagusnya itu kita menggunakan bahasa orang-orang setempat. Alhamdulillah. Di sini kan orang-orang Indonesia, makanya pakainya bahasa Indonesia. Kalau orang Inggris saya pakai bahasa Inggris di sini. Kalau bisa bahasa Arab saya pakai bahasa Arab sebenarnya. Jadi sesuai dengan konteks. Ngaten nggih? Nah, kemudian juga satu pelajaran nih sebelum saya tutup. Katanya Rasulullah SAW ini sebenarnya bisa melakukan hal-hal ini sebelum apa? Sebelum Hudaybiyah, sebelum perjanjian damai Hudaybiyah. Rasulullah sebenarnya sudah bisa mengirim-ngirim surat. Ya, Bapak Badan? Sudah bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Alasannya kata para ulama, karena Rasulullah itu ingin memperbaiki internal kaum muslimin dulu. Jadi kaum muslimin ini, para sahabat ini dididik dengan benar oleh Rasulullah supaya bisa menjadi percontohan untuk yang lain. Sehingga ketika orang-orang ingin masuk Islam, yang mereka lihat adalah Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW yang sudah terdidik dengan didikan Islam dengan sempurna. Makanya ini jadi pelajaran bahwa kita itu sebelum semangat berdakwah keluar, dakwah dulu ke dalam, dakwah dulu dengan keluarga kita, dakwah dulu dengan masyarakat kita. Sehingga ketika sudah terbentuk sebuah komunitas Islam yang menjadi percontohan, baru kita itu bisa berpikir untuk berdakwah keluar. Kata niki pelajaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita yang ada saat ini yang sehat tambah sehat, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan rasa mahabbah, rasa cinta, dan juga semangat untuk mutabaah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.